Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan kami sahabat ya. Pada kesempatan kali ini kami lagi ngumpul di gubuk sahabat ya, di base camp. Nah, pada kesempatan kali ini kami tidak mediumisasi sahabat ya. Namun kita sedikit ngobrol-ngobrol saja dengan sebagian anggota kita, karena memang tidak semuanya hadir pada kesempatan kali ini sahabat. Pada kesempatan kali ini ada mediator kita yang tentunya sudah nggak asing lagi, yakni Bang Dedi. Salah satu anggota kita juga Bang Jumain, ada Bang Akmal, ada juga Bang Edi tentunya. Ini biar lebih dikenal oleh sahabat semua. Mana tahu ada sahabat beriman yang belum tanda ataupun kurang mengerti tentang sebagian daripada anggota kita. Tapi sebelumnya sahabat ya, perlu saya mendoakan sahabat semua, semoga dimanapun berada sahabat, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara, tentunya senantiasa kita mendoakan semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, rizki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rizki yang berkah, bisa untuk berangkat haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya mujibal wujud ya, seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan isi video ini tidak membosankan sahabat, tentunya hanya temu kangen dan lebih dekat supaya sahabat dengan anggota kita semua bisa mengerti. Sehat semua Bang Akmal? Insya Allah sehat. Bang Edi sehat Bang Edi? Alhamdulillah. Mediator kita Bang Dedi sehat Bang Dedi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bang Jumain gimana kabarnya Bang Main? Sehat, Sehat ya. Siang aktivitas semuanya? Insya Allah aktivitas. Iya, aktivitas lah ya. Ya mudah-mudahan itu sahabat beriman ya. Alhamdulillah kami di tim Kelana Masa ataupun di channel ini sebetulnya kita juga isinya itu sahabat ya. Dan alhamdulillah atas izin dan takdir dari Allah, kita satupun tidak ada yang pengangguran sahabat ya. Memang latar belakang dan kegiatan di siang hari kami berbeda-beda. Waktunya untuk kumpul dan mengelola tentang tema-tema yang lain, tentunya aktivitas di base camp itu cukup banyak sahabat ya. Tapi tetap karena ya rata-rata kita bukan pengangguran, menyempatkan waktu juga guna untuk bekerja sesuai bidang masing-masing tentunya. Dan di sebalik layar ada juga itu sahabat sebetulnya ya, anggota kita juga tentunya nggak ikut gabung di sini semua. Jadi buat sahabat beriman ataupun sahabat Kelana Masa mungkin ada yang penasaran dengan proses mediumisasi ataupun ya tema-tema tentang spiritual, biasa bersinggungan dengan hal yang gaib tentunya bangsa jin. Sedikit mana tahu ada yang penasaran, sedikit kita akan bertanya kepada anggota kita Bang Edi tentunya. Menurut Bang Edi, apa kesan dan ya kesan lah intinya ya yang bisa dirasakan atau dibagi dengan sahabat beriman dimanapun berada selama gabung di Kelana Masa dengan saya tentunya Bang Edi. Alhamdulillah Gus Ya. Bermanfaat ya, cukup bermanfaat, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, alhamdulillah kepandaian kita ini makin maju lah, mudah-mudahan. Jadi pengetahuan yang ada bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan tentunya lah ya. Nah pada intinya ya saya sendiri tidak bisa membuat semuanya, membuat kawan-kawan semua itu menjadi pandai, tapi intinya ya yang belum tahu akan kita coba kasih tahu, yang belum mengerti kita coba bagi supaya bisa mengerti dan semoga bisa menjadi manfaat dalam kehidupan ya, seperti itu. Kesan Bang Akmal selama gabung dengan saya ataupun di Kelana Masa, apa yang bisa diceritakan kiranya?
Ya alhamdulillah semenjak gabung di Kelana Masa sedikit banyak Gus Iman sudah mencurahkan pengetahuannya, walaupun hanya sedikit yang masih bisa kami serap. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai kita amalkan. Oh iya ya, alhamdulillah. Dan saran saya jangan cepat puas ya, jangan cepat puas, karena kalau kita cepat puas rawan terkena batin kita kesombongan ya. Maka dari itu jangan sampailah kita jaga, jangan sampai kita jaga batin kita, jangan sampai ada kesombongan menimpa atau ya ada pada diri kita semua tentunya ya. Dan lagi tentunya udah nggak asing lagi buat sahabat beriman dimanapun berada, Bang Jumain ya, Bang Jumain selama gabung dengan saya atau di Kelana Masa tentunya apa kesan dan perasaan atau pemikiran yang bisa diceritakan kepada kita semua tentunya dan sahabat dimanapun berada. Ya jujur Gus, Iya. selama belajar sama Gus Iman lah, sedikit banyaknya bisa yang dulu awalnya belum mengetahui ya, sedikit banyak pemahaman yang banyak Gus Iman terapkan ya, insya Allah banyak yang saya serap Gus. Alhamdulillah ya, ya. Dan maupun pemahaman ya sedikit banyaknya yang menambah keimanan dan ketakwaan lah Gus. Oh ya, alhamdulillah, amin lah ya. Mudah-mudahan semua itu atas hidayah dan petunjuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pertanyaan tambahan dari saya. Ya, buat kawan-kawan tentunya semuanya, khususnya praktisi yang terkadang mewakili proses mediumisasi yang ada di video kita tentunya kan. Dari awal video pertama sampai sekarang ini kan dominan video Kelana Masa ataupun di channel ini itu banyak mediumisasi. Beberapa tempat-tempat angker itu sering kita datangi dan kita coba netralisir tentunya. Tak bisa dipungkiri mungkin kawan-kawan atau sahabat di luaran sana mana tahu ada yang penasaran kiranya apakah ada sering mengalami ataupun tidak tentang gangguan-gangguan pasca daripada mendatangi tempat angker ataupun setelah mediumisasi. Mungkin ada makhluk gaib yang datang mengikuti ataupun mengganggu di rumah ataupun bagaimana kiranya menurut Bang Jumain pertama ya. Kalau saya Gus, ya jujur awal-awal itu berbenturan, maksudnya energi aja kan. Oh, kadang kan begitu. maksudnya energi tangan itu kadang kan masih apa gitu. Ya merasakan rasa sedikit panas. Nah, selepas itu ya kadang kan agak berbenturan Gus. Gitu. Atau yang kok datang-datang insya Allah dalam mimpi pun insya Allah nggak ada Gus. Nggak ada. Nggak, sejauh ini insya Allah belum ada. Iya, iya, iya. Ini artinya pasca kita mendatangi tempat angker ataupun mendatangi tempat yang sering kecelakaan itu no problem untuk di rumah tangga lah ya. Nggak ada. Nah, di rumah itu nggak ada masalah Nggak. gitu lah ya. Dan untuk Bang Edi bagaimana terkait pertanyaan yang sama tentunya? Mana tahu sahabat beriman di luaran sana banyak yang penasaran gitu. Apakah kiranya ada makhluk gaib yang mengikuti ataupun marah ataupun mengancam setelah kita mendatangi tempat angker dan mediumisasi sejauh kita melangkah ya kurang lebih udah setahun lebih lah begitu. Alhamdulillah Gus, Iya. dari awal dan sampai saat ini tidak pernah ada gangguan-gangguan yang negatif. Gitu ya. Jadi seperti itu alhamdulillah nggak ada masalah lah gitu ya. Untuk Bang Akmal bagaimana kira-kiranya? Ya rasa apa yang dirasakan teman-teman ya begitu juga ya. Saya merasakan bahwasannya semenjak kita terjun ke lapangan tempat-tempat yang angker tadi kan, setelah kita pulang ke rumah ya aman-aman aja. Aman-aman Insya aja, Allah. nggak ada masalah intinya lah ya. Tidak ada masalah. Patut dan harus kita syukuri bahwasanya itu semua pertolongan dari Allah tentunya. Makanya terpenting ya jangan lupa tetap ditingkatkan keimanan, ketakwaan, syariat-syariat agama Islam yang sudah kita pahami, kita tunaikan, kita jalankan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan semampu kita masing-masing. Ya, dan tentunya ya, buat mediator kita, ini sahabat salah satu mediator kita yakni Bang Dedi. Iya. Apa kesan dan
pemikiran dan perasaan ataupun yang bisa dibagi buat sahabat beriman di luaran sana Bang Deddy selama menjadi mediator baik di Kelana Masa ataupun di channel yang satu ini? Kesannya ya jadikan pengalaman juga Mas buat saya kan, Begitu. yang tadinya sama sekali nggak pernah bertentangan dengan dunia gaib kan ya. Gitu ya. Sekarang ya alhamdulillah kan sudah mengalami gimana rasanya itu dirasuki jin atau setan apa Gitu ya. Dan sedikit pertanyaan tambahan, setelah proses mediumisasi rasanya seperti apa? Apakah capek ataupun seperti biasa, tak ada permasalahan ataupun bagaimana supaya sahabat beriman di luaran tentunya kan mengerti? sebenarnya capek Mas, Capek sebetulnya. bahkan melebihi kerja pada siang hari. Oh begitu. Iya capek. Padahal siang hari pun udah biasa punya aktivitas tentunya Iya, ya. Dan saat proses mediumisasi sudah selesai, ternyata pun sedikit efek yang ditimbulkan itu nggak kalah capeknya dengan kerja di siang hari ya. Iya, bahkan bisa terkadang ada juga yang terbayang bentuk wajahnya gitu ada Begitu. juga. Oh jadi sempat mengalami adanya bayang-bayang mungkin makhluk gaib yang kala itu pernah menguasai mungkin di saat mediumisasi begitu ya. Iya, Yang paling berkesan menurut Bang Deddy itu teringat, mana tahu bisa diceritakan. Kira-kira pas mediumisasi di video yang mana itu Bang Deddy? yang jin yang di atas langit itu bidadari ya. Oh yang Bidadari. di atas awan sana lah ya, Di atas angin awan. sana Di ya. atas angin. Oh, bidadari. Sempat terbayang-bayang gitu ya. Iya, Sedikit kalau boleh dibagi tentunya buat kita semuanya dan sahabat di rumah tentunya kan. Apa yang ada di bayangan sehingga terbayang-bayang gitu? Seperti apa sosok bangsa gaib, bangsa jin yang dari atas angin sana? cantik Mas. Wah, Cantik. kalau cantiknya selama yang saya lihat Mm-mm. belum ada secantik yang ini. Oh begitu. Iya. Artinya selama Bang Deddy berjumpa dengan, mohon maaf, lawan jenis tentunya Iya. perempuan itu kayaknya jauh berbeda gitu ya. Jauh. Berbeda. Jadi itu sahabat beriman ya tentang proses mediumisasi dan kami di keluarga besar Kelana Masa tentunya. Memang ya Kelana Masa penuh liku-liku, suka duka itu pasti ada. Terkadang saat kita mau mediumisasi tahu-tahu kok mungkin rahmat Allah turun hujan, ataupun sebelum kita main kayaknya terang gak ada masalah, tahu-tahu di pertengahan itu hujan. Ataupun terkadang ada juga sudah kumpul mau melakukan penelusuran, tapi terkadang satu pihak saya harus memutuskan untuk ditunda. Terkadang begitu sahabat ya, mudah-mudahan itu bisa sedikit dimengerti. Dan ternyata bagi sahabat yang pernah bertanya, baik itu di kolom komentar atau chatting langsung di WA, apakah menjadi seorang mediator itu bisa sembarangan orang? Kalau itu pertanyaannya, jawaban saya begini sahabat ya. Tidak semua manusia layak menjadi seorang mediator ya. Karena ada kriteria khusus ya. Artinya apa kriteria tersebut? Yakni kalau bisa fisiknya memang harus tangguh dan sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan khusus tentunya untuk menjadi seorang mediator. Itu sahabat. Jadi bukan berarti kami tak mau menggunakan mediator dari luar gitu loh. Intinya tidak semua mediator itu bisa dipakai karena ada beberapa resiko-resiko yang ditimbulkan bila mana kesiapan fisik si calon mediator ini kurang memenuhi syarat. Seperti itu. Jadi tambahan lagi dari saya. Buat request baik yang di video Kelana Masa ataupun di channel ini, bagi yang belum mampu atau belum bisa kami realisasikan, ya harapan kami mohon bersabar, kami pun menyaring request permintaan dari sahabat semua. Tapi yang intinya kami seleksi sahabat ya, mohon maaf karena ada terkadang request yang kami pertimbangkan itu terlalu tajam, mungkin terlalu menusuk pihak di luaran sana, kami pun tak mau.
Karena kami tujuan tidak perlu dan tidak akan pernah bertujuan guna menyinggung pihak manapun. Lagi-lagi kami mediumisasi baik di video Kelana Masa ataupun di channel ini bertujuan untuk mengedukasi dan plus menghibur sahabat semua. Dan yang terpenting, isi obrolan kami saat proses mediumisasi dengan bangsa gaib, bangsa jin, obrolan yang terbangun itu jangan menjadi pedoman sepenuhnya sahabat ya. Jangan menjadi kepercayaan secara total. Seperti itu. Jadi harapan saya pun buat kawan-kawan semua saat mendengarkan dan menyimak obrolan saat mediumisasi, jangan lantas itu dianggap sebuah kebenaran yang total. Jangan. Tapi ambillah sisi benang merah hikmah yang bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Karena terkadang memang kebenaran itu bisa terletak dimanapun. Walaupun terkadang ada di bangsa gaib. Mungkin jenis jin muslim contohnya. Terkadang ada sisi kebenaran kebaikannya. Walaupun karakter dasar aslinya yang namanya bangsa jin, khususnya yang kafir, yakni bangsa setan, memang itu dominan memiliki sifat pembohong. Ya, seperti itu. Tapi lagi-lagi kita selaku manusia yang lebih mulia, lebih cerdas, harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa diambil, mana yang memang harus kita buang. Artinya tidak perlu untuk kita percaya dan terhanyut. Terlebih-lebih dengan mitos-mitos yang memang tidak dibenarkan dalam agama untuk kita pertahankan. Seperti itu. Tambahan lagi buat Bang Dedi ya, selaku mediator kita. Bang Dedi saat mengalami kemasukan makhluk gaib, kita teringat di video Kelana Masa, ada yang terkesan di situ bentrok dengan saya. Nah, mana tahu sahabat beriman di luaran sana penasaran, apa sebetulnya yang dirasakan saat mengalami bentrok dengan saya? Kalau setelah sadar ya nggak ada mas, Nggak ada permasalahan Nggak ada. begitulah ya. Ya tingkat capek itu ya Capeknya luar biasa, lebih lah gitu lebih. ya. Nah, Memang terkadang bangsa jin yang kadarnya lebih keras, lebih tinggi terkadang, apalagi kalau yang dia non muslim, kita sedikit mengajak dialog kayaknya kok agak sedikit menyinggung, lantas isi obrolannya kayaknya perlu untuk sedikit ketegasan, memang terkadang rawan terjadi clash ya, terjadi chaos seperti itu. Tapi lagi-lagi tentunya Bang Dedi, apalagi ini menjelang bulan puasa, bulan Ramadan lah ya. Dan begitu habis bulan Ramadan masuk di bulan Syawal tentunya. Mana tahu di beberapa video saat kita mediumisasi atau terjadi bentrok, tidak ada tujuan sedikit pun dari saya guna menyakiti Bang Dedi selaku mediator. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya mencoba memberikan pelajaran kepada makhluk gaib bangsa jin golongan setan yang memang layak untuk sedikit kita beri pelajaran seperti itu. Tentunya gak ada masalah lah ya. Iya, ya saya sendiri pun ikrar bil lisan, ya mohon maaf tentunya. Ya, kita tidak ada rasa kebencian, kita menebarkan kedamaian, kasih sayang, ya baik kepada bangsa jin ataupun kepada kawan-kawan semua sesama manusia yang di sini ataupun di luaran sana tentunya. Ya. Dan yang mungkin terakhir di penghujung lah ya, apa harapan dan ya mungkin keinginan yang mungkin bersifat pribadi dari kawan-kawan semua tertuju kepada saya. Mana tahu kalau boleh sedikit dituangkan, dicurahkan, mana tahu ada keinginan dan harapan tentunya, silakan disampaikan saja kepada saya. Karena kan saya asli dari Pulau Jawa, ya. Kalian semua asli kelahiran daripada Sumatera. Arti Sumatera Utara, walaupun sukunya suku Jawa, tapi kategori Puja Kesuma. Ya. Mana tahu ada harapan-harapan yang kepingin disampaikan terkait kepada saya, silakan sampaikan saja. Untuk Bang Edi, adakah harapan yang bersifat pribadi ataupun umum kepada saya? Boleh Ya, harapan saya Gus, dan mudah-mudahan kita di sini bisa semakin
maju. Semakin maju, alhamdulillah. Ya. Untuk Bang Akmal, apa harapan dan keinginannya begitu? Semakin maju, Gus Iman betah di Sumatera. Seperti itu ya. Betah di Sumatera, mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Mana tahu bisa dari luaran sana datang menemui Gus Iman untuk belajar juga. Mana tahu Gus Iman mempunyai keinginan juga untuk mengajar teman-teman di luaran sana. Begitu ya. Seperti itulah ya. Insya Allah. Dari Bang Main bagaimana? Tidak ada. Kok saya jujur ya, kalau bisa menetap di sini, Gus. Oh begitu. Iya, menetap di sini. Iya. Kalau bisa saya menetap di sini gitu Iya, lah ya. gitu. Ya semoga sih. Saya belum bisa memberikan jawaban secara totalitasnya, tapi intinya kita pasrahkan semuanya kepada takdir Allah nantinya. Bila mana toh memang atas takdir Allah kita harus menetap di sini, mudah-mudahan nanti dimudahkan jalannya. Toh apabila Allah menghendaki saya harus balik lagi ke kampung di Pulau Jawa sana, ya semoga saja. Dan yakinlah tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, semua itu memang Allah yang menggerakkan. Tapi yang terpenting, dimanapun saya berada, sekarang kan lagi di sini, kita akan terus mencoba berbagi pengetahuan sedikit demi sedikit yang saya miliki, dan akan terus membagi juga sedikit kemampuan saya terkait membagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita bagi untuk semuanya. Tapi tentunya di awal, mungkin dulu kita masih ingatkan awal perjumpaan hingga sekarang tentunya. Ada yang kenal saya mungkin 2 tahun, ada yang 5 tahun, mungkin ada bahkan yang sudah 6 tahun, mungkin ada juga yang lebih. Tentunya ya udah cukup membekaslah di hati kita semua. Tapi yang terpenting kita semua semoga bisa terus mengamalkan apa-apa kebaikan yang sudah difahami, mungkin syariatnya melalui saya seperti itu. Dan yang terpenting kita semua semoga bisa senantiasa dalam naungan ridhonya Allah. Dan yang terakhir semoga saja tentunya perkumpulan kita tidak hanya kumpul di alam dunia saja. Semoga saja nantinya bisa juga kumpul di yaumil akhir dalam kondisi yang baik dan bisa bertempat tinggal di sorganya Allah secara bersama-sama juga, semoga saja. Nah, itu tentunya harapan kita semua. Karena kalau kita ditanya atau kita menanya kepada orang lain, siapa yang kepingin masuk neraka? Tentunya jawabannya kayaknya bagi manusia yang normal kayaknya nggak ada yang kepingin. Tapi ternyata cita-cita untuk bisa menjadi penghuni sorga itu tidak cukup hanya dengan cita-cita, tapi harus dilengkapi dengan upaya dan usaha. Itu tentunya. Ya marilah, kehidupan inilah waktu dan kesempatan kita untuk berusaha bagaimana caranya menggapai ridhonya Allah dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh syariat agama Islam. Kita coba taati, kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Semoga cita-cita kita semua untuk menjadi penghuni sorga nantinya bisa terkabul dan dikabulkan oleh Allah. Dan tentunya tanpa berkah dan syafaat Rasulullah saja, ya, tanpa berkat dan syafaat Rasulullah itu pun kayaknya kurang afdol. Lebih penting kita ya mengharap juga berkah syafaat Rasulullah sejak alam dunia hingga yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahanlah kita semua tergolong umat Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Ya. Itu aja sahabat ya, mudah-mudahan yang perlu saya sampaikan khusus buat pesan pribadi saya, karena saya pun manusia biasa tentunya, jauh dari kata kesempurnaan. Yang ada itu hanya kelemahan dan kekurangan dan kebodohan. Bila mana ada kebaikan, itu semua bersumber dari Allah. Bila mana ada kekurangan, itu mutlak. Kebodohan, kekurangan, keterbatasan yang ada pada diri saya. Di penghujung tentunya buat sahabat beriman dimanapun berada, perlu saya memberitahukan cara menghubungi saya. Ya, buat sahabat beriman di channel video ini, khususnya buat para subscriber saya di channel ini. Karena ada yang bertanya bagaimana cara menghubungi saya. Silakan hubungi saya melalui nomor kontak telepon yang ada di video Kelana Masa itu sahabatnya. Itu cara menghubungi saya.
perkara nanti yang menerima itu saya langsung ataupun anggota saya, ya harap dimaklumi karena terkadang kami membagi waktu. Itu sahabat ya. Dan bagi sahabat beriman yang memang sudah berupaya dan berusaha menghubungi kami, toh terkesan agak lambat respon dari kami, lagi-lagi saya mengulang balik, mohon maaf, mohon pangapunten. Jadi bukan berarti kami sombong ataupun gak mau meresponnya. Bagi yang dekat dengan posisi kami, silakan kalau memang mendesak, kepingin jumpa, ada yang kepengen di-sharingkan, silakan langsung datang saja sahabat ya. Tapi waktunya malam hari. Ya, mau malam apa saja asal pas kami sehat, mudah-mudahan kami di tempat, kita terima dengan tangan terbuka. Dan terakhir bagi yang sudah pernah atau menyempatkan waktu berkunjung silaturahim dengan kami, semoga pertemuan kita menjadi berkah dan ada keberkahan yang bersumber dari Allah. Bila mana kurang memuaskan penerimaan kami ataupun yang lainnya, tentunya kami mewakili tim mohon maaf, mohon diizinkan di penghujung tentunya kami mewakili sahabat semua. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.